Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Balik lagi di acara podcast kita. Tapi kali ini podcastnya agak lebih santai. santai. Santai-santai aja. Berhubung banyak pertanyaan tentang bagaimana sih ini buat tata cara ngobatin orang ini kayak gimana gitu. Ini banyak banget nih yang pada nanya nih, baik di Instagram, baik di TikTok gitu. Baik juga di komen-komenan Facebook gitu. Maksudnya banyak nih yang pada nanya, Bang, biayanya berapa sih? Bang, apa aja sih yang bisa ditanganin gitu. Nah, terus alamatnya di mana sih? Apa bisa didatengin ke rumah nggak sih gitu. Nah, makanya kali ini saya mau nge-reaction pada komenan-komenan orang nih. Maksudnya biar kagak pada salah paham gitu, tarifnya berapa, harganya berapa, terus dijemput atau kita yang datang, kan banyak yang nanya nih. Jadi bagaimana? Mohon dijawab dah. Jadi pertama, aneh nggak pernah narik biaya, apalagi buat orang sakit. Belum pernah aneh narik biaya sekian. Jadi mungkin dari sekian banyak yang udah pernah aneh tanganin itu, belum pernah aneh narik biaya. Jadi seanunya dia, kelasnya. Nah, terus kan banyak juga nih yang nanya, Bang, kalau misalkan dipanggil ke rumah bisa atau enggak gitu. Udah jelas bisa kalau Bisa. itu. Iya. Soalnya kemarin saya dengar katanya habis dari luar kota nih. Iya, kemarin habis kalau dibilang silaturahmi lah keluar kota sambil melihat orang sakit. Karena di sana juga alhamdulillah kita masih dikasih kepercayaan, dikasih kesehatan sama yang Maha Kuasa gitu kan, buat jadi perantaranya buat nanganin orang-orang yang lagi sakit. Nah, terus ada lagi Bang, katanya nih penyakit apa aja sih yang bisa ditanganin gitu. Maksudnya medis kah, non medis kah, atau apakah gitu, maksudnya atau ada pengurutan atau ada ya pokoknya macam-macam penyakit apa aja gitu yang bisa ditangani gitu. Ya insya Allah sih semua non medis sama medis insya Allah sih bisa, karena semuanya kan harus didampingin sama doa gitu ya. Maupun medis mau non medis tuh harus berdampingan, semuanya tuh harus berdampingan. Jadi pertama kita ikhtiar ke medis dulu ya. Bila mana di medis nggak ada nih, nggak ada perubahan, kan? Mungkin ada faktor pengaruh goib atau gimana gitu kan. Nah, baru ikhtiar ke yang ininya ya kalau dibilang alternatif lah, alternatifnya. Tapi kemarin kan saya nge-podcast orang-orang dulu nih tentang pengalaman orang-orang lah. Sekarang saya nih Bang Mus mau podcast Ahendra nih secara pengalaman pribadi. Jadi saya minta nih cerita lagi kemarin pas lagi keluar kota. Itu bagaimana, dan dari mulai jalan, dari mulai apa segala macam sampai tiba di sono, sampai balik lagi ke sini dengan selamat, itu bagaimana tuh ceritanya? Nah, saya minta tuh buat berbagi pengalaman sama teman-teman yang ada di rumah. Jadi si tuan rumah ini temen ya, dari sana udah ngabarin, Bang mau dijemput pakai mobil apa? Kan, pakai Mercy kan, apa ya kan? Ini jawabnya apa? Pakai mobil bak aja. Mobil bak. Karena mobil bak aja mau ya. Jadi nggak terlalu mewah-mewahan. Benar. Justru aneh yang minta. Karena satu apa? Mungkin kalau kita bawa pisang apa gampang kan kalau mobil bak. Bucuk, jadi ngarah ke situnya. Bener juga sih. Enggak, tapi emang olehnya juga. Emang aneh lagi itu pernah ngomong kalau aneh pengen keluar kota, pengen sekali-kali pakai mobil bak, kira-kira bermasalah nggak di jalan. Udah kemarin akhirnya kesampean tuh pakai mobil bak, jalan dari sini jam 12 malam langsung tujuan pertama tuh Cilacap. Cilacap tuh ke tempat si yang punya hajat ini. Cuman yang sakitnya adanya di Purwokerto, rumah sakit RSUD Purwokerto. Berarti jauh ya? Jauh dari situ, sekitar 2 jam lagi lah dari situ. Itu penanganan pertama nih di Purwokerto. Sampai Purwokerto itu jadi gini toh. Itu
orang udah tua, sakitnya udah lama, tapi apa namanya, jadi keluarganya udah ikhlas nih pengen meninggal, jadi itu orang mungkin ada susuknya, ada apanya dulu kan sebelum pada tahu keluarganya nih, jadi minta tolong Cari cabutin syariat lah. ya kan syariat, maksudnya udah pada ikhlas tuh, gimana caranya nih keluarga kesian nih ngeliat dia sakit-sakitan karena posisinya udah tua gitu kan, gimana caranya biar cepat dipanggil dah gitu sama yang dikasih kuasa jalan gitu yang ya. terbaik lah gitu. Nah itu mulanya dia ada pegangan. Ada pegangan, jadi proses awalannya penanganan ke Purwokerto ini itu nanganin nyabutin mungkin pegangan itu orang kan salah istilahnya mengganggu jalan dia supaya panggil gitu. Itu udah kelar, dan itu kami balik Cilacap lagi nih buat istirahat. Dari Cilacap ya karena di sana mungkin banyak, kalau dibilang aneh ziarah lah, ada tempat makam-makam keramatnya juga di sana. Ini malam keduanya tuh ziarah dulu, sowan kalau istilah orang sini mah apa Pulang namanya, Bunda, ya permisi. permisi gitu. Secara goibnya kita permisi di situ karena kita kan ada di daerah orang, jadi kita permisi selain nama RT RW ya kita sama goibnya pun harus permisi, Jadi nggak sembarangan ya. nggak sembarangan. Berarti harus izin semua ya? Izin semua itu. Jadi nggak cuma di dunia doang kita punya prosedur. Kan kita nggak lihat Iya. yang dibuat. Nah terus akhirnya bagaimana tuh? Nah itu jadi pas perjalanan hari ketiga nih, aneh jalan balik, bukan balik sih, aneh ke tujuan terakhir nih, ke Kuningan. Nah itu langsung dapat kabar dari Purwokerto ini, tapi posisinya sedih, tapi alhamdulillah telepon, bang alhamdulillah bapak ini udah meninggal kan, tapi posisinya sedih nih, berduka ya kan, tapi dia alhamdulillah Tapi bersyukur. bersyukur ya. Karena yang dicari, yang disyariat Iya, ada hasilnya. ada gitu hasilnya karena kan selama itu jadi dia sakit tuh udah hampir 2 tahun tuh. Jadi kalau dibilang orang harusnya sembuh nggak sembuh, harusnya meninggal ya nggak meninggal gitu kan. Ya udah, jadi aneh sana tuh, jadi nangannya tuh emang aneh tanya dulu, ini keluarga emang sebenarnya udah pada ikhlas semua belum gitu kan, takutnya ada ganjilan, bukan aneh mondulin tuh aneh kalau aneh pegang tuh bakal meninggal, bukan, karena emang keluarganya pun udah musyawarah pengennya ya seperti itu. Biasanya kalau yang menentukan mah Tuhan ya. Ya tetap yang maha kuasa lah kalau yang masalah umur mah gitu kan. Kalau kita ibaratnya syariat dong, berarti Syariat. Nah itu kalau boleh tahu dia masang apa di badannya? Jadi dulu tuh ada ilmu-ilmu yang dipelajarinya itu, ada satu yang dipasang di badannya, jadi yang mengganggu, yang menghalangi itu di badannya istilahnya kotor gitu, jadi kita harus bersihin. Jadi di badannya tuh ada gabah, namanya lihat dia pernah minum gabah, yang kedua pun ada susuk-susuknya itu ya susuk emas lah. itu buat apa sih kalau yang gitu ibaratnya berpasang? Kalau orang zaman dulu kan ilmu-ilmu kebal tuh karena emang ada fungsinya, apa dia mungkin buat perangkah ya kan, atau buat apalah gitu kan, Jaga diri lah. diri ya. Beda sama sekarang ya, Kalau sekarang mah udah nggak guna ya. yang berguna ya, bergunanya paling begitu, jadi buat kejahatan. Akhirnya pas ada deteksi itu ternyata ada gabah sama emas. Iya, itu pun ada 9 titik pasangan, Cuma satu. nggak cuma Banyak satu. ya. Pokoknya dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh ada, yang di dalam badannya itu gabah. Berarti dulu itu lagi masih muda kali ya? Iya, masih muda. Makanya kan kalau dibilang udah jadi daging lah. Ya itu udah sekian berapa orang nyabutin di Cilacap sana itu kan, ada 2 orang 3 orang yang syariatin. Istilahnya belum ketemu lah, belum Jodohnya jodoh. lah, jodohnya Iya. ya. Bilang jodohnya. Soalnya kalau kayak gitu emang jodoh-jodohan ya. Jodoh-jodohan satu ya kan. Kedua juga mungkin memang yang kuasa lagi ngasih ujian nih buat keluarganya nih, kira-kira pada gimana nih ngurusin nggak gitu kan. Sabar nggak gitu? Iya, sabar nggak. Akhirnya dapat telepon tuh, dapat Kabar langsung ya kan, yang dibilang tadi kan mau dipakai apa gitu. Saya bilang ini sih nggak mau mewah, nggak mau terlalu mewah lah, pakai mobil bak aja. Nggak benar pakai mobil bak itu. berangkat lah tuh. Berangkat. Tapi selama perjalanan itu sebelum menangani si almarhum ini
ada nggak kendala-kendala di jalan tuh yang bikin kita tuh jadi kayak lambat buat nyampe ke sana gitu? Alhamdulillah sih nggak ada, Nggak ada. nggak ada, Itu lancar lah gitu. diperlancar. Ah, Cuman jadi habis sholat subuh masih dalam perjalanan tuh aneh ke rest area di sholat subuh daerah Ciamis tuh aneh ketiduran ah, sekitar jam 5 tuh, jam setengah 6 berhenti. Aneh bangun, lah ini pada kemana kok berhenti mobil, nggak taunya lagi ditilang. Berarti ada masalah juga ya? Kendala Iya, juga jadi ya? posisinya tuh di sana tuh jam sekian mobil pick up tuh nggak boleh lewat, jadi diputar arah, itu khusus pribadi kayak Jakarta gitu. oh, sekarang berarti udah berlaku. Udah berlaku di daerah Ciamis kalau nggak salah itu. Berarti pas bangun kirain udah nyampe. Kirain udah sampai nih berhenti, nggak taunya lagi ditilang. Gila. Tapi cuma di situ doang nggak? Doang kendalanya waktu perjalanan sana. Tapi kalau boleh tahu nih, selama proses pencabutan itu ada nggak sih syarat-syarat yang perlu disediain? Jadi sebelum perjalanan memang ditanya sama keluarganya, ada nggak syarat maksudnya biar aneh sampai tuh Udah di langsung nangani lah ya kan, bahannya udah siap. Jadi ya yang aneh siapin, yang aneh suruh siapin sih ya nggak terlalu susah, karena namanya di kampung itu yang namanya kebun gitu kan, Masih apa, banyak masih inilah, banyak lah yang ketemu. aneh suruh buat syaratnya lah, perantaranya medianya maksudnya. Ah, Apa aja itu media? Ya medianya kayak daun kelor dan bawang kuning, lain-lain lah. Pokoknya beda penyakit ya, beda media sebenarnya sih. Kalau di kampung lebih gampang ya nyarinya. Kampung lebih gampang. Dibandingkan Udah gitu di kan sini memang lebih susah. kalau di kampung emang asli semua, Nah. kayak bambu kuning asli. Kan kalau di sini kan Iya. masih ada yang pajangan Kalau di gitu sini kan. buat pajangan banyak kan. iya. Kalau di Jakarta emang udah agak susah ya buat nyari kayak gitu ya. Terus Iya. udah disiapin itu bagaimana caranya untuk Iya buat pengobatan cara sih paling intinya mah air putih. air putih ya? Iya. Air putih, air hangat ya kan. Kalau kiranya kata dokter nggak boleh mandi ya saya suruh latih pakai air daun bambu ataupun air daun kelor. Tapi menurut AA dari berapa titik tadi? 9. 9 titik. Nah biasanya itu kan ada lah yang namanya akarnya ya, yang paling sulit buat dicabut lah. Itu ada Yang paling sulit ya yang gitu, yang gabahnya itu. yang gabahnya itu, karena gabahnya itu ada 3 kalau nggak salah. Sekali melen dia 3. Berarti banyak juga ya? Banyak. Akhirnya dari proses penanganan itu dapat kabar Pas perjalanan hari ketiganya, waktu mau jalan ke Kuningan, bahwasannya si beliau ini udah meninggal. Tapi ngucapin terima kasih alhamdulillah, tapi berduka gitu. jadi itu posisinya kita memposisikan diri sebagai keluarga bingung juga Bang Mus. Iya, senang salah. Iya, Ya kan? duka tapi emang pengen juga. yang dicari Iya. gitu. Jadi Nah ini kalau emang ada keluarganya yang kenal Nonton. saya nonton gitu, boleh dijelasin di komen saya narik biaya apa enggak. jadi biar bener-bener Iya. nyata ya. Tapi Iya, memang bener-bener biayanya itu nggak ditargetin ya? Nggak ditargetin. Itu luar Emang kota. saya dikasih, jujur saya dikasih. Itu pun saya nggak, maksudnya nggak saya harus sekian, enggak. Mantapin Dikasih lah. ya namanya rezeki kita terima lah. Kan ada juga tuh kalau di mana-mana harus matokin sekian, Iya. sekian kan Misalnya penarikan ini dia sekian 500.000. Nah, sedangkan orang itu emang nggak punya duit ya, Iya, jadi makin susah. susah. Nah akhirnya dari situ perjalanan lagi kemana? Perjalanan lagi aneh ke Tegal dulu. Itu pun soal ke rumah temen. Rumah temen itu istilahnya dia lagi ada acara 40 harian sama tim orang tuanya. Sekalian jemput dia karena dia mau ke Depok. Nah dari situ nyampe situ kan aneh jam 10 malam. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Lanjut langsung ke Kuningan tuh. Daerah gunung kacau. Kanan kiri jurang. Pokoknya daerah yang masih Pedalaman, asli pedalaman. lah. Kuningan ya. Nah itu kalau boleh tahu ke Kuningan ada apa? Jadi di Kuningan itu saya sebutin nama aja, ini namanya Mang Pandi. Jadi beliau itu punya usaha di Jakarta. Jadi dia pulang kampung ke Jakarta, ke Kuningan, Kuningan itu turun dari pintu mobil langsung nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong.
Itu kenapa? Kalau ya, apa Ya, itu dikerjain ada- orang. Iya, itu karena ada orang yang nggak seneng sama usahanya. Mungkin karena terlalu rame ini kali. Jadi banyak yang sirikin gitu. Iya, kalau buat rame atau enggaknya sih kita nggak tahu, masalah kan kita tanya gimana juga emang orangnya lagi nggak bisa ngomong. Ada susah ini Ada ya, susah. buat komunikasi. Nah, Nah. akhirnya nyampe tuh di situ. Nyampe lah di situ jam 2 kalau nggak salah, jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Tapi nyampe memang situ. sebenarnya masih ada aja ya yang namanya orang yang ngerjain apalagi mana ya. Padahal di zaman sekarang ini udah nggak berpikiran. Makanya sekarang kan semakin modern itu orang kembali seperti zaman dulu, Tok. Mus. Kembali ke zaman dulu maksudnya apa? Karena sekarang apapun yang kita lakuin ada hukumnya. Undang-undang ITE lah, yang tidak menyenangkan hati, mukul orang atau gimana kekerasan, ya. Itu udah ada hukumnya. Berarti dia Makanya lari ke zaman dulu lagi. Ke zaman dulu banyak ya. Iya. Jadi untuk melakukan hal-hal yang Iya. harusnya nggak boleh ya. Ya percaya nggak percaya sih, mungkin orang yang belum pernah ngerasain emang nggak mungkin percaya. Iya. Tapi kalau Tapi dia yang udah ngerasain, ngerasain kayak keluarganya nih yang begini kan baru baru ngerasain. Itu juga kalau emang lihat Bang Pandi ataupun keluarganya, si ibu nih, si istrinya, boleh saya nyampe sana ditanya aja, di komen aja saya kira-kira narik biaya apa enggak. ditarifin atau Iya. enggak gitu. Jadi biar enggak banyak salah. Tadi Nah, saya ikhlas lah ya. Seikhlas. soalnya kan emang banyak juga zaman sekarang. Zaman sekarang kan memang lagi zamannya mungkin di akhir zaman kali Nah. Kang Mus. Jadi banyak ustad berkedoknya kedukunan Nah. gitu. Jadi bukannya membantu malah memberatkan. Gitu. Karena ada juga tuh masuknya berapa pendaftarannya ya. Iya, Terus ntar pengobatannya berapa tuh ada tuh. Ada. Iya. belum penanganan tuh. Ya, belum penanganannya. Obatnya belum. Obatnya belum. Syaratnya ini belum. Kan Iya. gitu. Jadi Mungkin orang kalau obat ya kayak gitu ya jadi beban ya. beban bukan beban lagi bang, jadi makin susah. Mungkin kalau gitu Udah kaya kita. Nggak kaya lah. Jadi akhirnya pas pengecekan itu benar ternyata Iya, ada yang ngerjain. ada yang ngerti. Malam itu juga aneh tanganin nggak sampai setengah jam sih, soalnya mau berwaktu juga kan, waktu itu mau pulang, jadi cuma setengah jam kalau nggak salah nih. Setengah 3 pagi tuh langsung balik ke desa, Langsung jalan lagi di sini. langsung jalan lagi, Nggak pakai istirahat lagi di sini. nggak pakai istirahat lagi, Nguber lagi kemarin. berwaktu lagi karena alhamdulillah di sini juga masih ada yang perlu juga sama anu. Buat diminta yang tahu. Iya, Nah perkembangannya bagaimana akhirnya? Itu kan mulanya dia katanya pas turun dari angkot atau dari bis itu, dari mobil dari mobil bener-bener langsung nggak bisa ngomong. nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Itu mungkin emang dikerjain orang di sono apa di sini gitu. Jadi intinya dikerjain sih dari Jakarta, Ah, cuma kenanya di ketembaknya kampung, di kampung. sengaja biar nggak bisa balik lagi ke Jakarta. Buat sekarang sih kondisinya alhamdulillah, menurut keluarganya ya kan, istrinya kemarin komunikasi itu alhamdulillah ngomong udah lancar, udah ke dokter lagi pun kondisi udah normal. Berarti harus kita syarat juga bukannya Iya. untuk apa non pengobatan itu Jadi nggak cuma alternatif doang ya, alternatif doang ya. Jadi kita harus Iya. medis juga harus Harus di jalan, harus didampingi. makanya biar seimbang. Tapi kalau menurut penglihatan A itu, tapi nggak ada yang maksudnya sarafnya kah yang kena dari Insya Allah saraf sih nggak ada, dari proses dia dikerjain itu nggak ada. nggak ada. Alhamdulillah. Jadi Siap. dia tanya lagi, obat pun kemarin udah saya kirim juga dari sini, tanya lagi kira-kira ada nggak yang perlu saya lakuin lagi di sini. Intinya satu, jujur percaya, apa namanya, kita sedekah sama yatim, sering-sering sedekah sama yatim, karena bener-bener tolak bala kalau buat Itu nyata itu. nyata. berarti memang harusnya rezeki kita juga ada sebagai anak yatim harus ingat ya. Iya kan dari 100% rezeki juga kan ada jatah orang lain. Ada orang lain. Kadang-kadang kan setiap orang lupa. Ya, Setiap memang orang gitu lupa. dah. Karena kan memang kebutuhan di rumah tuh makin banyak ya. Iya. Jadi kita dapat rezeki segini ya nggak ingat sama anak yatim lah. Gitu. Ya, makanya sebenarnya kalau kita dapat rezeki gede itu sebenarnya itu cobaan apa lagi yang bakal datang gitu. Di balik rezeki itu pasti ada lagi ya. Berarti Buat namanya cobaan. Semakin musibah itu besar kita nggak tahu. rezeki itu, itu namanya ujian kita semakin besar. Kita masih ingat kan sama yang puasa kan, sama yang doain kita. Terus buat bersedekahnya juga Hmm. masih ingat. Nah akhirnya sekarang udah berapa hari Kak, buat dipegang sama A?
gimana perkembangannya, terus udah obat apa aja yang dikirim ke sana, kan ya dari Jakarta ke Tapi Kuningan itu lumayan. kalau pengiriman obat itu orang itu harus bayar nggak sih? Enggak. Ditanya gitu. Kemarin kan ngirim air nggak minta bayaran, itu nitip travel saudaranya yang jalan ke sana. Oh Nah. berarti nggak ditargetin lah ya? Katanya ada yang aneh juga ya, pas lagi pengiriman air itu katanya nggak bisa langsung nyampe. Itu bagaimana itu ah? Ya aneh sih udah bilang, istilahnya obat apapun, niat baik apapun pasti ada ujiannya, pasti ada halangannya kan. Jadi aneh kirim hari ini, nyampe nggak hari ini, lusa. Berarti lama. Lah itu negaranya jalan. Satu travelnya yang dititipin kan mamangnya dari ibu sana. Jadi mamangnya itu mungkin lupa atau gimana gitu kan, nggak dititipin ke travelnya. Karena si mamangnya ini mau pulang juga besok, jadi nggak dititipin travel yang jalan hari itu juga. Jadi dia masih nginep di Selipi. Ya Jadi- akhirnya mau nggak mau besoknya mamangnya berangkat, ya lusanya baru nyampe. Iya. Harusnya hari itu juga Harusnya nyampe. hari itu nyampe. Ke Kuningan berapa jam sih? Berarti ada hambatan juga ya kalau Pasti gitu? ada hambatan. Nah, tuh jadi jelas. Pertama soal biaya udah dibahas. Yang kedua masalah panggilan bisa datengin Bang Mus. Jangan kan di Jakarta, masih Jabodetabek itu masih bisa diparanin Daerah ya. Jawa Iya. pun masih meluncur ya? Jawa pun meluncur gitu. Bali meluncur, kalian giling itu Bang Mus. Ya mungkin apa aja sih yang pengobatan yang bisa ditangani lah gitu, yang ditangani supaya orang lain tuh bisa tahu, wah bang saya sakit ini apa, bang saya butuh pengasihan, bang susuk bisa nggak gitu kan ada. Nah, ini pro kontra nih. Saya mau nanya lagi nih. Ini bener-bener pro kontra sebenarnya. Orang tuh masang susuk sebenarnya boleh nggak sih? Ya kalau secara agama udah pasti haram. Nggak Kalau boleh. susuk yang ditanam itu ya. Nanti nggak boleh ya bang. Tapi kenapa masih banyak aja? Iya. Bang Mus? Apa karena emang udah cariannya dia di situ, karena faktor ekonomi dia berkecimpung di situ. Intinya mentok sih tok. Jadi di posisi dia Posisi dia mentok. Mentok, ya. Sebenarnya mentoknya tuh bukan karena mentok. Istilahnya buntu pikiran dia. Karena pikiran dia tuh nggak terbuka aja gitu. Dia pengen begini, pengen cara cepet kayak gimana gitu kan. Ya udah dapat kayak gitu, dapat kayak gitu dia jalanin kan. Karena dia mau ambil cara yang benar tuh buntu, nggak ketemu. karena mungkin udah keadaan dia udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi kali Iya. buat berpikir jernih gitu Bang Mus. Nah, kalau susuk itu macam-macam ya. Macam-macam, ada susuk berlian, ada susuk emas. Berlian, emas, kalau bunga itu kembang Kayak gabah itu yang tadi tuh. iya, gabah, kembang bisa juga, Kembang bisa juga, termasuk susuk deh ya. termasuk susuk. Emas, Tapi kalau yang masih bisa dicerna kan, itu sih menurut aneh nih ya, mungkin menurut yang lain beda. beda gitu kan. Menurut aneh sih yang namanya dari alam masih bisa dicerna di perut kita tuh sah-sah aja. Tapi ada nggak sih kalau kita masang susuk segala macamnya itu pantangannya? Pasti ada, Berarti ada ya? pasti ada pantangan semuanya. Apa aja sih pantangannya kalau susuk? Biasanya gitu Iya biasanya kayak yang murah makan sate itu kan, harus dipretelin. dia makan pisang emas nggak boleh gitu. Yang standarnya sih itu, cuman ada beberapa macam lagi mungkin bisa nggak jelasin di situ Berarti kalau penjelasannya langsung ya? langsung. Tanya. Jadi kalau ada yang mau konsultasi tanya aja nanti di komen atau ya, Mbak Bang minta nomornya atau gimana, kamu salah. Nanti kita cantumin nomornya apa ayatnya di deskripsi video atau di video kita cantumin. Kalau misalnya ada keperluan atau apa bisa langsung kontak aja ya. Langsung kontak. Tapi mungkin teman-teman juga pengen tahu ya alamatnya ya yang di Depok ini. Ya pokoknya Mana? Jabodetabek. Gitu. Kalau mengundang hari itu selama itu benar-benar mendesak gitu ya Pak, kita bisa langsung datang. Mau jam berapa Iya. pun tuh ya. Tapi kalau pengen lihat ke rumah, Kalau gitu, mau pengen keluar ke rumah. bisa tetap. Nah, alamatnya 24 jam tuh kita siap. alamatnya mungkin bisa catat ya di situ. Nanti alamatnya itu bisa di WA aja Oh iya gitu. Jadi Japri secara ini Sherlock, aja Sherlock. di Sherlock gitu, ada di mana gitu. Intinya sih kita di Depok, daerah Limo lah. Jadi masih bilangan daerah Depok ya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang sakit di rumah sakit itu nggak meninggal ya, tapi ada
non medisnya bisa datang ya kemari ya, bisa Bisa. datang kemari untuk pengecekan juga. Kalau emang udah parah banget ya kita yang kesana. Karena dia juga udah susah jalan Iya. ya. Jadi kita yang Berarti kita boleh kita bisa ke sana ya. Iya. tapi A sendiri nerima masang susuk. Yang tadi aneh jelasin kalau buat susuk kayak berlian, emas, gabah itu aneh nggak terima. Nggak terima. Tapi kalau buat buka aura, istilahnya buat pengasihan atau usaha atau insya Allah kita bantu. Kayak ruat rumah, Buat rumah, pembersihan rumah semua. Tapi sebenarnya perbedaannya pakai emas, susuk tersebut atau berlian atau gabah dengan buka aura sama nggak sih? Beda. Kekuatannya? Kalau susuk yang emas berlian itu ditanam di badan. Tapi kekuatannya gitu, maksudnya daya tarik lah. tingkatannya Tingkatannya emang lebih kuat ke yang barang ditanam di badan. Karena di situ posisinya ada pengaruh jinnya. Tapi efeknya ada efeknya nggak? Ya, kayak yang tadi ada pengobatan ke Cilacap itu. Berarti efeknya seperti itu ya, Efeknya mati di situ. susah. Efeknya mati susah, nggak sama diterima di modal. bumi. Iya, makanya repot juga. Sebenarnya kalau masang susuk begitu sebenarnya nanti terima nggak sih di bumi kan? Ya emang justru itu. Jangankan bumi, nyawanya aja susah keluar ya. Iya. Berarti resikonya ya, Resikonya harus gitu. ditanggung ya, resikonya. Makanya yang ribet itu masang susuk yang aneh sering tanganin tuh, ketika dia masang susuk dia sadar oh ini nggak boleh nih harusnya. Saat itu dia mau cabut susuknya, mau dia keluarin, itu yang masangnya udah nggak ada orangnya, udah meninggal. Itu yang kebanyakan aneh sering temuin. Tapi bisa ya, bisa masih Insya Allah dicabut ya? bisa. Meskipun yang masang udah meninggal. Iya. Berarti buat teman-teman kalau masang susuk gurunya udah mati ya atau Iya. meninggal ya? Enggak. Meninggal lah kayak gitu ya. Kucing emang ya. Jadi bisa dicabut Bisa ya. ngubungin ke kita bisa gitu. Bisa. Yang rumahnya kelihatannya serem nih, bang, gimana rumah saya bawahnya serem aja nih, sering gangguin orang. Insya Allah bisa kita bantu. Jadi nanti saya taruh tuh nomornya di situ tuh di deskripsi. Makanya jangan sampai kagak nonton sampai habis Nah. gitu. Jadi biar kagak gagal paham juga. Iya. Berarti setiap pemasangan benda gitu ya, berarti ada risiko ya. Pasti itu Tapi jujur nih Tok, apa tuh? pengobatan sama pembukaan aura itu beda. Heeh. Pembukaan aura sama pemagaran gaib itu jujur aneh harus ada mahar. Heeh. Jadi biar nggak salah paham Biar ya. nggak salah paham. Karena aneh nggak tarik biaya tuh khusus pengobatan. Tapi kalau buat pemagaran Beda kalau sama apa sih namanya tadi pembukaan Aura. aura, nah itu ada maharnya. ada maharnya. Itu berapa? Kalau buka mahal. Jadi minimal gitu minimal ah. dah, gitu. Minimal. Minim banget dah. Ah, jadi Kan- biar teman-teman nih nyiapin koceknya gitu. Itu minimal. Emang harus disebutin di sini Ya, minimal. Ya, maksudnya buat maksudnya teman-teman biar tahu. Biar tahu gitu ah, minimal pahit-pahitnya gitu ah. Takutnya nanti kayak kemarin kan buka aura, terus duitnya nggak cukup tuh nggak? Bingung. Ah. Nanti kan gitu. Ya pertama khusus buka aura tuh aneh minimalnya 200 ribuan. Minimal. Berarti masih bisa dijangkau lah. Ya. Masih bisa. Kalau situ pengen ganteng Pengen. bisa datang. Iya bisa. Pengen. Apaan nih orang? Pengen baik. Sama berarti pembersihan boleh, rumah. Pembersihan rumah aneh juga nggak tarik. Heeh, berarti Itu pembersihan. Terserah Tapi nggak tuh? pemanggilannya ada ada maharnya. karena soalnya ada yang beli ya. Ada. Kalau pemanggilan itu katanya Sebenarnya itu kalau orang buka aura atau masang susuk, orangnya berubah apa nggak sih? jadi lagi ngadi-ngadi banget. Jadi anu ya, ini jadi saya yang jelasin ya. Nah, apa? Jadi pengen tahu lah gitu. Jadi mungkin ya secara casing Gue semua sama aja sama kali ya. baik gitu Bang Mus, tapi Lebih secara ada daya tarik. tariknya Mungkin bisa kecantol. jadi kayak magnet gitu Bang Mus sama besi. ya. Jadi spread gitu. Entah itu atasan lah, entah itu Ah. perempuan lah. Tapi kan banyak kan orang buka susuk itu bukan buat ini, buat perempuan ya. iya. Biasanya buat Kebanyakan. pengawetan, ya, perempuan lah gitu. Maksudnya buat daya tarik. Makanya aneh kan buka aura ataupun susuk kantil misalnya gitu kan. Heeh. Itu ada apa namanya pantangannya.
Apa tuh? pantangannya yang dilarang agama sebenarnya, karena godaannya pasti perempuan, kita dilarang sampai zina. Kalau Jadi- emang udah niat pengen nikah nikah ya nikahin aja. Betul. Jadi kita nggak mesti harus melanggar pantangan itu ya. Iya. Berarti ini Bang Mus, masih ada positifnya dari pemasangan susu kantil itu ya. Tampil Bang, bukan sama. aura itu tuh buat rem kita, jangan sampai kita ngelakuin hal-hal yang dilarang agama. Itu. Ya, tapi kan banyak kan kalau orang perempuan pasti kan Gelap mata. gelap mata gitu kan. Ntar ada yang nanya lagi nih misalnya, bang kalau misalkan saya melanggar pantangan hilang nggak? Hilang. Terus Balik saya lagi. harus gimana? Apa harus bisa masang lagi langsung? Ya ntar dulu saya lihat dulu kesalahannya fatal nggak? Heeh. Jadi dicek dulu ya. Cek dulu kalau yang sampai jelas ya udah fatal kan dulu. Tapi Paling nggak harus komunikasi dulu. Ya masalah satunya, pertama perempuan harus dihukum. Ya kedua harus puasa dulu di yang dia diminta taubat atau surat. Baru Sama anda bisa awal. bisa lagi. Itu buat permasalahan susu. betul, berarti resikonya ya itu ya Nah, nggak enak-enak aja. ada lagi nih A yang nanya, Bang kita mau belajar, bagaimana? Datangnya kemana? Apa aja persyaratannya? Gitu. Nah jadi di sini A, saya mau buka nih. Bagaimana A kalau ada yang mau belajar? Yang mau belajar kita terima, insya Allah. Jadi Mau nanti belajar dari nol ataupun misalkan ada security, bang saya cuma pengen terima beres buat jagaan aja, saya keamanan gitu kan. Heeh. Ada bisa kita pasangin. Oh jadi simpelnya. simpelnya gitu kan, Simpelnya aja. yang nggak pengen belajar gitu kan, apa mau silaturahmi sebulan sekali juga nggak masalah, Jadi masih diterima tuh masih diterima. Kalau yang buat belajar datang aja setiap malam Jumat. persyaratannya. Syaratannya ya apa sih, bawa badan aja, Sama izin orang tua. izin orang tua. Sama tenteng kan Kalau yang udah keluarga Dia mau orang atu aja. Iya. Kita yang dengar semua. buat tentengannya apa gitu jangan lengkang-lengkang aja mas. karena ini salah satu pembina pengawas. Pembina juga ya. Iya. Itu. A, ada lagi. Bang, di situ tuh sebenarnya alirannya apa sih? Gitu. Kita alirannya kita ngambil di aliran 9 wali, Enggak. makanya pantangan yang semua yang dilarang agama. Jadi nggak boleh tuh. Iya. Yang dilanggar itu yang dilarang agama. Bang saya masih doyan mabok, masih doyan minum, boleh gue bang saya belajar kan. Ente niat belajar tuh berarti ente niat pengen merubah diri, Jadi lebih baik lagi. pengen jadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau kita ini sebenarnya ada formulir ya nggak sih? Formulir sih ada kok, Ah. cuman kan ya datang aja lah dulu ke sini, Yang penting- penting tanya-tanya, bang saya belajar gimana kan, boleh gak apa persyaratannya apa, datang aja langsung sini biar lebih jelas. Yang penting silaturahim dulu. Silaturahim dulu, kita kenal dulu, yang Ntar- dilihat-lihat dulu, yang dipelajarin apa sih, Apa? kayak gimana gitu. Kalau seret jalanin. Jalanin aja ya udah. Heeh. Kan ada juga yang orang bilang terus lu belajar ilmu gila lu Nah, tahu nggak ada kan gitu ada. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu gimana tuh A? Penanganannya? Sebenarnya tuh yang gila, makin banyak ilmu tuh makin pintar sebenarnya. Sebenarnya harusnya. Harusnya. Heeh. Cuma belajar tanpa guru tuh yang bisa bikin gila. Karena Kayak belajar dari buku, belajar dari YouTube, karena itu semua nggak ada pembukanya, nggak ada penutupnya, itu yang repot ya. yang repot. Jadi kita nggak tahu takaran kita sampai mana. Iya. Gitu. Jadi kita juga belajar harus punya maksud dan tujuan ya. Heeh. Kayak misalkan kita belajar nih biar bisa jaga diri, ataupun kita belajar nih pengen bisa kayak abang, pengen bisa bantuin orang lain gitu kan, Nolongin bisa orang lah. lain. Terus ini paling nggak itu harus punya tujuan, Jadi yang namanya hidup itu kita harus punya tujuan ya. jangan cuma sekedar pengen datang, pengen melihat-lihat, Ikut-ikutan. ikutan Wah, doang. itu yang repot tuh. Sayang tenaga, pikiran, Waktu juga. materi, waktu. Heeh. Nah itu biasanya ada biaya pengisian ya. Misian. Heeh. Nah, kalau itu mah kita bahasnya Bahasnya nanti aja. dah gitu. Nah maksudnya di sini saya mau kasih kisi-kisinya. Bahwasannya kalau nanti teman-teman di rumahnya ada yang gabung di kita, duduk bareng di sini, itu biasanya ada biaya buat pengisian ya. Kalau misalnya udah masuk, itu misalnya udah stepnya nih, udah izin sama orang tua bila mana masih sekolah atau masih kerja dan Belum belum punya keluarga. belum punya keluarga gitu,
bisa izin sama orang tua, minta ridhonya untuk belajar ya. Iya, Nah kalau misalkan udah punya istri, minta izin sama istri ya, istri. karena setiap malam atau malam Jumat Iya. itu bisa ditinggal. Takutnya datangnya bilangnya kesini nggak taunya kemana. Nah karena yang udah bono, Iya. Takut aku mau janda waduh Nah. repot itu karena kagak kelihatan. nggak kelihatan. Di Terawang juga susah ya. Makanya waktu itu nih bininya dia nelfon saya. Ini Iya, Bang Mus bener lagi ngawasin Ngajar, gitu gitu. ya kan. taunya Iya kan emang nggak ada, maksudnya kan kita nggak mau jatuhin temen, nggak mau Betul. biar dia pulang ribut ya kan. Heeh. Iya ada nih kok. Ya kan? Empok mau ngomong, oh nggak usah bang kalau ada mah ya udah. Nah, itu kan harus sepakat itu. Itu lain kali jangan begitu Nah besoknya kita omelnya, lu jangan begitu dong. apa-apa dilimpahin Iya. kemari. Kalau nyebut nama gue emang aman gitu. Iya lah cuman Cuman kebebanin beban ya. besok kartu merah ini apa Nggak tahu itu bohong buat kebaikan apa gimana itu ya ya itu mah jatuhnya. itu mah nolongin kucing kecebur namanya. Fit. Jadi bang saya jujur, salah dia di rumahnya ribut. Heeh. Kita kagak jujur temen kita jujur kita yang salah aduh. Itu dia. Nah makanya lain kali ya begitu harus ada izin ya. Izinnya. Jadi harus benar-benar. Jadi kalau cuma tiba ngikut-ngikut doang mending kagak usah. Mending kita kemari ngopi-ngopi Ngopi. Bang Mus. Nah, Lihat-lihat aja gitu, yang penting namanya ilmu itu nggak boleh kita sombong ya. Pasti. Sombong. intinya kita jangan pernah duluin yang puasa. Kita nanganin orang jangan kita bilang pasti sembuh. Heeh. Insya Allah. Insya Allah sembuh ya kan. Kedua juga kita jangan pernah apa namanya Ngarepin sesuatu. mengharapkan sesuatu. Nah, itu yang repot. Ikhlas saja. Karena kalau posisinya kita ikhlas, yang ditanganin ikhlas, insya Allah Ada jalannya ya. Ibaratnya ada jodohnya Bang Mus. Nah itulah sekelumit pengalaman dari Ahendra pas dia lagi keluar. Iya. Dan beberapa pertanyaan yang dari teman-teman udah dijawab juga nih Oh. Bang Mus. Maksudnya udah ada titik terang daripada kayak kemarin kita bingung. Iya. Bang, lu bagaimana bang? Maksud saya mah jangan nanya mulu, datang kemari. Kemari Iya, bawa teng-tengan. Kita ngopi bareng-bareng. teng-tengan lagi Iya, baik. teng-tengan kalau itu utama karena kalau kita ngopi nggak ada timpangan repot. Repot, hambar. Iya, hambar. Kalau sambil ngobrol kita ngopi ada Iya. gorengannya, ada makanannya. Tahu-tahu jam 4 subuh aja ya. Iya. Aja. Akhirnya karena ada teng-tengan jadi berasa makin kayak akrab gitu Nah. Bang Mus. Betul. Betul. Gitu. Nah, apa nih yang mau disampaikan teman-teman dari beberapa pertanyaan itu, dari ibaratnya banyak yang nanya kan. Nah, mau nyampein apa gitu. Jadi aneh ambil kesimpulan aja ya Heeh. yang dari kita ngomongin tadi. Satu, kita jangan pernah punya rasa iri, rasa dendam sama orang yang lebih sukses dari kita. Kalau perlu kita nanya, bang gimana sih caranya biar bisa sukses? Ya, pelajarin ilmunya, jangan sampai kita punya dendam. Wah dia lebih sukses dari gua nih, yang jatuhin ini dia salah itu. Wah. Posisinya. Itu nggak boleh. Posisinya itu orang sakit, kita juga nggak bisa sukses ngelebihin dia. Heeh. Bisa kita tanya gimana caranya. Nggak mungkin orang yang sukses itu nggak mungkin pelit ataupun sombong toh. Maksudnya pelit sama ilmunya Iya, gimana pasti caranya. dia berbagi lah ya. Karena pasti ada. Ya prosesnya pasti dijalanin. Heeh. Itu yang pertama. Yang pertama, yang kedua apa namanya? Setiap kita mempelajari sesuatu, kita harus perlihatkan dulu kebenarannya. Hmm. Kira-kira nih sejalan kan sama agama? Iya. Sejalan kan sama agama? Nah yang ketiga yang mau belajar ke sini, yang tadi kesimpulannya paling nggak izin. Terus juga punya tujuan kita belajar. Wah, Pak, kalau emang ada masalah, ada problem, silakan tanya jawab langsung, datang ke sini, gue usah sungkan-sungkan. Tadi kita sih cuma wacana bercanda aja buat dengan ataupun apa gitu kan. Datang aja dulu ke sini, nggak usah sungkan. Jadi yang penting silaturahim dulu. Silaturahim dulu. Karena silaturahim itu insya Allah buat Benar. gitu. Nggak mungkin orang datang sampai sini kita usir ya kan, apalagi dari jauh. Iya. Nah, Itu aja sih Tok, kayaknya mungkin Bang Mus kali ya nanti ada tambahan. iya. Jadi pendengar aja dah. itu kesimpulannya. Nah, jadi udah kejawab nih semua-muanya dari masalah berobat, berapa duit, udah. Bisa dipanggil apa kagak,
udah keluar kota aja nyampe, masang ini Masuk. tarif berapa, udah ruat rumah, pemagaran rumah, pembukaan aura, semua udah dipanggil. Nanti kita tinggal cantumin nomornya di situ di video. Kalau emang ada yang merasa kesusahan dalam pengobatan, merasa sakit, udah ke dokter kemana aja nggak bisa, boleh nyari alternatifnya. Kalau emang yakin sama kita, hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Tinggal lihat aja di bawah. Lihat aja di bawah. Itu insya Allah kita balas supaya apa juga begitu. Jadi besok juga Ane juga ada rencana nih toh, Apa tuh? malam Jumat kita tuh ngadain selamatan, istilahnya selamatan tuh kita buat doain yang sedang Ane tangani nih, kayak Mang Pandi, Bing Hendrik kalau nggak salah, sama yang lain-lain lah. Intinya yang sedang saya tangani itu yang ada perubahan itu, yang di Kuningan, yang di Depok juga banyak. Nanti malam Jumat besok selamatan juga doain biar penyakitnya semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biar makin sehat ya, biar bisa beraktivitas kembali semua. Karena kan kalau udah balik sehat bisa nyari rezeki lagi buat keluarganya. Teman-teman kalau ada yang mau datang nggak apa-apa, Kita ngopi-ngopi Kita sini ngopi-ngopi, sambil kita- ngedoain. doain orang yang sakit. Nah, apalagi Bang Mus? Nanti kalau yang pengen belajar pun bisa datang kemari. Bisa. Datang kemari ya. Besok malam Jumat. Jadi buat sekalian kita ngobrol-ngobrol gitu. Ada lagi nggak Bang Mus yang mau dibahas? Udah cukup ya. Udah cukup. Mungkin cukup ya. Cukup karena security udah ngetok ya. Mau nggak ada lagi? Berarti udah waktu malam. waktunya udah pagi. Pagi. Lagi Gitu. berarti ya. Mungkin itu aja yang bisa kita ceritain buat teman-teman, yang bisa kita jawab buat teman-teman. Semoga bisa ada manfaatnya, Bang Mus. Ambil yang bagus, buang yang jelek. Jangan lupa like, Komen, komen, subscribe, terus di share. bunyiin Bunyiin tuh loncengnya, di share ke teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Iya, sama. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.